Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saya membaca sebuah artikel tentang apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Kita semua tahu bahwa Agustinus adalah seorang teolog yang besar yang hidup pada abad keempat. Dia diakui oleh gereja Katolik maupun gereja Protestan, saudara, sebagai Bapak Gereja. Nah, salah satu yang terkenal dari ucapan Santo Agustinus adalah sebagai berikut. Dia katakan, lebih baik berjalan terpincang-pincang di jalan yang benar daripada berlari kencang-kencang di jalan yang salah. Ya, logis banget saudaraku ya. Lebih baik berjalan terseok-seok terpincang-pincang tapi jalannya benar daripada lari kencang-kencang tapi ternyata salah jalan, saudaraku. Nah, kata-kata dari Santo Agustinus ini mengingatkan saya pada apa yang tertulis di dalam Amsal 14 ayat 12. Saya bacakan, saudaraku ya. Dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi orang-orang itu kadang-kadang ketika ada jalan lurus, ya mereka menjalani akan jalan itu dengan sukacita dan bahkan bukan sekedar berjalan tapi berlari cepat-cepat karena jalannya lebar, luas dan lurus begitu ya. Tapi ternyata itu salah jalan, saudaraku. Alamat akhirnya ujungnya adalah maut. Nah, inilah yang harus kita waspadai kalau firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego emi hodos. Jadi Tuhan Yesus itulah jalan dan kebenaran, kai aletheia, dan hidup, kai zoe. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kita harus pastikan kita berada di jalan-jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus, saudaraku. Itu Yohanes 14 ayat 6 ya. Nah, saya juga merenung, saudara, ketika firman atau bukan firman ya, satu ungkapan yang disampaikan oleh Saint Agustinus ini disampaikan, lebih baik berjalan terseok-seok terpincang-pincang di jalan yang benar daripada berlari kencang-kencang di jalan yang salah. Saya merenung, apa ini cocok dengan kata-kata mutiara dalam bahasa Jawa, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal jalan. Ya ada cocoknya tapi juga ada ketidakcocokannya. Karena itu ya, proverb atau kata bijak dalam bahasa Jawa, alon-alon waton kelakon itu kadang-kadang dimaknai oleh orang tertentu untuk membenarkan diri ketika dia berlambat-lambat. Betul ya? Ketika ada orang sebenarnya karena kemalasannya, dia kerjanya santai-santai, kemudian dia ditegur, kenapa kok kamu kerjamu kok lambat sekali? Kenapa kok tugas seperti itu aja kok nggak selesai-selesai? Jawabannya, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal selamat, asal jalan. Ya memang benar, saudaraku, yang penting mencapai tujuan. Tetapi bukan berarti itu sebuah pembenaran ketika kita sebetulnya bisa bergerak lebih cepat daripada yang karena kemalasan, karena kesantaian, akhirnya sebuah tugas itu tidak selesai-selesai. Paham ya, saudaraku ya? Jadi firman atau kata-kata dari Saint Agustinus itu bukan pembenaran bagi orang malas, bukan. Tetapi lebih ke arah pastikanlah bahwa engkau berdiri dan berjalan di jalan yang benar. Meskipun jalan itu sulit, meskipun jalan itu membuat engkau terpincang-pincang, tetapi itu benar, itu tepat, tidak keliru. Nah, saudaraku, saya ingat akan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105, ini ayat hafalan buat kita.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terjemahan lama pakai suluh, ya, suluh bagi jalan. Jadi kita ini di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, entah itu bekerja, beraktivitas, beribadah, melayani Tuhan, bahkan saudaraku ya, dalam segala aspek kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, maka kita ini harus memastikan apakah aku ini dituntun oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, sehingga aku berjalan di dalam terang firman Tuhan dan arah tujuanku tepat. Ya, jadi bukan cepat, tapi tepat, saudaraku ya. Agak sedikit ya, sama-sama pakai pat ya. Yang satu cepat, C-nya diganti T, tepat. Jadi tepat di jalan Tuhan. Nah, kalau Anda sudah berada di jalan yang benar, firman Tuhan itu yang menerangi jalan Anda menuju ke arah yang benar, yaitu menuju kepada kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus, maka saudara boleh mempercepat akan langkah Anda, bahkan berlari di situ. Ya, jadi akselerasi dari kecepatan yang ada pada perjalanan kita itu dapat kita tingkatkan, tapi pastikan dulu Anda berada di jalan benar. Jangan sampai menyangka ini jalan yang lurus benar, ternyata ujungnya maut. Nah, kembali kepada ortodoksi, saudaraku, ortodoksi Anda harus kuat terlebih dahulu, sehingga Anda tahu bahwa Anda berjalan di dalam Kristus. Saudara, Salomo mengamati, ya, ini tambahan saja, Salomo mengamati di dalam, ini saya catat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11a. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, tetapi untuk yang tepat, saudaraku ya. Karena dia berjalan di jalan yang benar. Dan kecepatannya pun itu karena pimpinan Tuhan, karena pimpinan Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang memimpin kita pada segenap kebenaran. Saya akhiri dengan ayat itu, saudaraku ya. Jadi kalau saudara dalam perjalanan hidup ini, dalam segala aspek kegiatan yang Anda lakukan, Anda berjalan, bahkan berlari ya, kalau Anda dipimpin oleh firman yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, Mazmur 119 ayat 105, dan Yohanes 16 ayat yang ke-13, saya bacakan saudaraku ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi pastikan Roh Kudus itu memimpin perjalanan kita, setiap keputusan, setiap langkah yang kita buat di dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, kalau ini kita lakukan, maka saya percaya Anda aman, selamat sampai ke tujuan. Ingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Saint Agustinus, lebih baik berjalan pincang-pincang di jalan yang benar daripada berlari kencang-kencang di jalan yang salah. Tuhan Yesus memberkati.